Oke teman-teman, selamat bergabung di channel saya. Hari ini saya akan melakukan penyemprotan secara berkala, itu pada sore hari. Penyemprotan timun baru 28 HST. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita gas, ikutin terus sampai akhir. Di video kali ini saya berada di ladang timun di belakang rumah. Hari ini saya ingin berbagi edukasi tentang cara penyemprotan timun yang benar, mulai dari tujuan penyemprotan, waktu yang tepat, hingga tips agar tanaman timun tetap sehat dan hasilnya maksimal. Semoga video ini bermanfaat, khususnya untuk sahabat tani pemula. Jangan lupa simak sampai selesai ya. Sahabat tani, timun yang ada di belakang rumah ini sekarang sudah memasuki fase pertumbuhan yang aktif. Daunnya pun sudah mulai rimbun, batang merambat dengan baik, dan beberapa sudah muncul bunga. Di fase ini, seperti tanaman timun sangat rentan terhadap hama dan penyakit, contohnya seperti kutu daun, ulat, dan penyakit jamur pada daun. Penyemprotan per hari. Maka dari itu, penyemprotan perlu dilakukan, tapi harus dengan cara yang tepat supaya tidak merusak tanaman dan tetap aman. Penyemprotan di sore hari agar tanaman tetap terjaga dengan baik, banyak bercak. Tujuan utama penyemprotan pada tanaman timun yaitu yang pertama, mencegah dan mengendalikan hama. Terus yang keduanya, mencegah penyakit pada daun. Yang ketiga, membantu tanaman tumbuh lebih sehat. Nah, penyemprotan bukan berarti harus sering ya, tapi harus tepat waktu dan tepat dosisnya juga. Kalau terlalu sering atau dosis berlebihan, justru bisa merusak tanaman dan tanah itu sendiri. Jadi harus semua diatur. Tanamannya ada yang tumbuh bagus, ada yang telat, jadi ini kurang rangsangan. Jadi kita perlu ngasih rangsangan terlebih dahulu agar cepat tumbuh. Udah mulai merambat.
kita kasih juga antibakterinya agar tidak kekuningan seperti ini. Ini diakibatkan oleh hama. Karena ini terlalu dekat, jadi merambat ke semua arah. Nanti kita coba lihat, udah merambat ini ke sini. Semprot sampai merata, harus sampai merata karena bunga sudah bermunculan. Anginnya dari sana, kita coba dari sini. Oh, bunganya udah muncul. Nah, sahabat tani, waktu yang terbaik untuk penyemprotan timun adalah bisa pagi hari sebelum matahari terik, atau juga bisa sore hari ya, setelah matahari mulai turun. Nah, contohnya seperti saya menyemprot pada sore hari. Kenapa? Karena pada waktu ini penguapan lebih rendah dan cairan semprotan bisa menempel dengan baik di daun. Muncul bercak, tapi udah muncul. Ada 28 HSP. Nah, untuk penyemprotan, hindari penyemprotan pada saat pada siang hari atau terik matahari, atau saat akan turun hujan, karena hasilnya tidak akan maksimal dan bisa merusak pada daun itu sendiri. Sekarang kita akan masuk ke cara penyemprotan. Nah, saat menyemprot timun, usahakan 1. Semprot bagian atas dan bawah pada daun. Yang kedua, arahkan semprotan secara merata. Selanjutnya, yang ketiga, jangan terlalu dekat dengan daun. Hari ini kita nyemprot agar buah timunnya bagus. Buah bagus itu harus dirawat dan dijaga. Nah, untuk tekanan semprotan juga jangan terlalu kuat supaya daun tidak rusak. Lakukanlah penyemprotan sambil berjalan perlahan mengikuti barisan tanaman. Coba dari sini dulu. Yang paling penting, usahakan jangan terburu-buru agar penyemprotan yang pelan dan merata jauh lebih efektif dan efisien. Kita ingin itu nasan. Tuh, ada yang kerdil. Nah, ini pertemuan yang telat.
nanam itu tidak semuanya bagus, pasti ada juga yang seperti ini flat pertumbuhannya. Wah, coba di sini. Nah sahabat tani, keselamatan itu sangatlah penting. Saat penyemprotan sebaiknya gunakan masker, gunakan sarung tangan jika ada, dan cuci tangan setelah selesai. Walaupun menyemprot di kebun belakang rumah, keamanan tetap harus diperhatikan karena kesehatan petani itu lebih berharga dari apapun. Tuh ada yang kosong. Jadi jangan heran kalau semuanya tidak bagus, pasti selalu ada. Walaupun perawatannya sama, pupuknya sama, tapi tetap selalu pasti ada yang beda. Nah setelah penyemprotan, biarkan tanaman selama beberapa jam. Jangan langsung disiram air dari atas. Perhatikan juga kondisi daun keesokan harinya. Kalau daun itu terlihat segar dan tidak layu, berarti penyemprotan tersebut berhasil. Jadi kita habisin sampai 1 tank penuh. Ini semuanya sudah merata. Tuh lihat, kelihatan. Nah ini namanya nih. Oke. Namanya itu tuh yang merusak daun bolong-bolong. Kalau kita telat mengahnya udah habis daunnya. Nah, lakukan penyemprotan berikutnya sesuai dengan kebutuhan. Jangan terlalu sering. Sahabat tani, itulah edukasi singkat tentang penyemprotan timun di ladang belakang rumah. Semoga ilmu sederhana ini bisa bermanfaat dan membantu meningkatkan hasil panen timun pada para sahabat tani. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang, memberikan manfaat dan edukasi bagi para petani. Salam petani satu hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.